Banyak yang bilang pria dan wanita itu berasal dari planet yang berbeda, cara komunikasinya pun seringkali nggak sinkron. Video ini bukan buat ngehakimi, tapi buat ngebuka mata kalian, para cowok, biar lebih peka sama sinyal-sinyal yang mungkin selama ini kalian lewatkan. Jadi begini, cewek itu nggak selalu kayak kita, para cowok, yang kalau suka atau mau sesuatu bisa langsung tembak ngomong. Apalagi kalau urusannya udah menyangkut hati dan masa depan. Mereka itu makhluk yang lebih sering pakai bahasa sikap daripada bahasa lisan, apalagi kalau udah masuk tahap kayaknya gue mau serius nih sama dia. Ada sebuah pengamatan umum, dan ini juga didukung oleh beberapa sumber, bahwa cewek itu nggak selalu bilang langsung saat mereka udah siap serius. Kadang, mereka tunjukkan lewat sikap yang berubah. Perubahan ini bukan ujuk-ujuk, tapi konsisten dan punya makna. Ada beberapa perubahan sikap umum yang sering jadi tanda. Pertama, dia jadi lebih selektif memilih waktu bersama kalian. Bukan lagi sekadar yang penting ketemu, tapi dia mulai mikirin kualitas pertemuan itu sendiri. Kedua, dia jadi lebih sering ngomongin soal masa depan, bukan cuma masa depan dia sendiri, tapi juga mulai nyelipin kamu di rencana-rencananya. Ketiga, dia mungkin mulai nunjukin sisi protektifnya ke kamu di depan orang lain. Bukan posesif yang bikin gerah ya, tapi lebih ke nunjukin kalau kamu itu penting buat dia. Keempat, dia mulai berani jujur soal ekspektasinya dalam hubungan. Dia nggak lagi main tebak-tebakan, tapi mulai terbuka soal apa yang dia mau. Perubahan sikap ini adalah bentuk investasi emosional non-verbal. Wanita seolah menguji kelayakan dan kesiapan pasangan melalui observasi respons terhadap perubahan ini sebelum secara eksplisit menyatakan keinginannya. Jadi, kalau kamu ngerasain perubahan ini, jangan langsung dianggap angin lalu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 4 manuver atau hal spesifik yang biasanya cewek lakukan kalau di hatinya udah ada bisikan, aku pengen hubungan kita ini serius, aku pengen dia ngajak gua ke jenjang berikutnya. Pertama, masa depan kita gimana? Pertanyaan wajib cewek yang udah siap naik level. Kalian pasti pernah kan, lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba cewek kalian nyeletuk, kamu 5 tahun lagi ngelihat diri kamu di mana? Atau ada rencana buat lanjut sekolah lagi? Atau mau fokus karier dulu? Nah, ini dia poin pertama. Dia jadi sering tanya rencana hidup kamu. Ini bukan sekadar kepo level interogasi, bro. Dia itu lagi nggak cuman ngebahas rencana pribadinya, tapi juga mulai melibatkan kamu di dalamnya, atau setidaknya mencari tahu apakah ada ruang untuk dirinya di masa depanmu itu. Misalnya nih, ada cerita dari teman saya, sebut saja namanya Sarah. Dulu, Sarah ini tipe cewek yang cuek bebek soal kerjaan atau rencana masa depan pacarnya. Tapi setelah setahun lebih pacaran dan ngerasa klik banget, tiba-tiba Sarah jadi sering nanya ke pacarnya, kamu ada kepikiran buat ngambil KPR rumah nggak sih beberapa tahun lagi? Atau kalau kita punya anak nanti kamu pengen mereka sekolah di mana? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh bukan tanpa alasan. Sarah lagi ngecek, kira-kira jalur hidup mereka berdua ini bakal ketemu di persimpangan yang sama atau malah beda arah. Dia pengen memastikan nggak buang-buang waktu untuk hubungan yang nggak punya tujuan jelas, dan dia juga lagi mencari kesamaan, visi, misi, dan tujuan bersama dalam hubungan cinta mereka. Jadi ketika cewek udah mulai sering nanyain hal-hal beginian, itu tandanya dia udah mikirin hubungan jangka panjang sama kamu. Dia lagi ngukur seberapa besar investasi kamu dalam hubungan ini dan apakah kamu juga punya kesiapan buat bangun sesuatu yang lebih permanen. Kedua, bukan lagi manja-manjaan, sekarang dia berani protes kalau kamu salah langkah. Dulu, mungkin dia tipe cewek yang apa-apa iya, apa-apa senyum, kalau kamu bikin salah paling cuma diem atau ngambek manja. Tapi, kalau dia udah mulai mikir serius, sikapnya bisa berubah. Dia nggak cuma manja, tapi mulai berani protes atau ngasih kritik kalau kamu salah. Ini bukan berarti dia jadi galak atau nyebelin ya. Justru ini tanda kalau dia peduli sama kualitas dirimu dan kualitas hubungan kalian. Dia melihatmu sebagai partner, bukan cuma pacar buat senang-senang. Saya pernah dengar cerita, sebut saja Rina. Dulu, kalau pacarnya telat jemput atau lupa ngabarin, Rina mungkin cuma cemberut manja, terus baikan lagi setelah dibujuk. Tapi belakangan, kalau pacarnya ngulangin kesalahan yang sama, Rina bisa ngomong langsung, aku nungguin lo dari tadi, kan kita janjian jam sekian. Lain kali kalau memang bakal telat, tolong kabarin ya. Aku jadi khawatir dan aku juga punya kegiatan lain. Nadanya mungkin lebih tegas, tapi intinya dia peduli dan mau kalian saling menghargai waktu dan komitmen.
Protesnya itu spesifik dan tujuannya buat perbaikan, bukan sekadar meluapkan emosi. Dia pengen kamu jadi versi dirimu yang lebih baik, karena itu juga investasi buat masa depan kalian bersama. Ini adalah tanda kedewasaan dan kesiapannya buat menghadapi konflik secara konstruktif, bukan lari dari masalah. Dia udah ngelewatin fase ingin selalu menyenangkan dan masuk ke fase ingin membangun sesuatu yang nyata dan sehat. Dia rela ngambil risiko ada friksi kecil demi kebaikan jangka panjang hubungan kalian. Ketiga, nemenin main game sih. Oke, tapi sekarang dia minta waktu yang lebih isi. Perubahan selanjutnya adalah soal kualitas waktu bersama. Kalau dulu dia fine-fine aja kamu ajak nge-game semalaman suntuk, atau nonton pertandingan bola tim favoritmu tanpa banyak ngobrol, sekarang dia mungkin mulai punya permintaan lain. Dia jadi pengen lebih banyak waktu berkualitas, bukan cuma sekadar nemenin kamu main atau melakukan hobimu seorang diri. Dia mulai mencari koneksi yang lebih dalam, bukan cuma kebersamaan sambil lalu. Contohnya si Ayu, dulu pacarnya bisa ngegame berjam-jam, Ayu di sebelahnya main ponsel atau baca buku, dan itu nggak masalah. Tapi beberapa bulan terakhir, Ayu mulai sering bilang, sayang weekend ini kita masak bareng di rumah yuk, aku pengen coba resep baru, atau aku lagi pengen ngobrol banyak sama kamu deh. Ada beberapa hal yang pengen aku ceritain dan pengen dengar pendapatmu. Dia pengen aktivitas yang ada interaksi dua arahnya, yang melibatkan percakapan mendalam atau pengalaman bersama yang bisa membangun memori dan kedekatan emosional. Dia mungkin juga jadi lebih selektif, nggak setiap saat mau diajak pergi kalau tujuannya cuma buat jadi pajangan atau penonton aktivitasmu. Ini bukan berarti dia nggak support hobimu lagi, tapi dia mulai butuh isi dari hubungan itu. Dia pengen lihat apakah kalian bisa terkoneksi di level yang lebih dari sekadar teman main atau teman nonton. Ini semua tentang membangun kualitas, bukan cuma kuantitas pertemuan. Dia sedang mengevaluasi potensi kamu sebagai partner hidup, bukan hanya pacar. Keempat, radar sosialnya berubah, cowok lain mulai kena filter, atau dia jadi malu-malu kucing. Ini tanda yang cukup signifikan. Kalau cewek udah mantap hatinya buat serius sama kamu, biasanya radar sosialnya ikut berubah. Dia mulai membatasi interaksi dengan cowok lain. Atau jadi lebih hati-hati, bahkan mungkin mulai malu-malu kalau ada cowok lain yang deketin dia terang-terangan. Ini adalah caranya menunjukkan bahwa kamu adalah prioritasnya, dan dia menjaga hati untukmu. Ini adalah bentuk komitmen nonverbal yang kuat. Misalnya, Lia yang dikenal supel dan punya banyak teman cowok. Dulu, chat dari teman cowok manapun pasti dibalas cepat dan antusias. Tapi setelah dia merasa hubungannya dengan pacarnya makin serius, Lia jadi lebih selektif. Chat dari cowok lain mungkin dibalas seperlunya, ajakan keluar bareng teman-teman yang mayoritas cowok juga mulai sering dia tolak halus dengan berbagai alasan. Bukan karena dia jadi sombong, tapi dia kayak ngasih sinyal halus, ya maaf, hati gue udah ada yang punya, dan gue serius sama yang ini. Atau, pernah nggak kalian lagi jalan bareng, terus ada cowok lain yang terang-terangan muji dia atau ngajak kenalan, dianya malah kelihatan salah tingkah, mukanya merah, atau buru-buru ngajak kamu pergi ganti topik. Itu bukan karena dia nggak suka dipuji atau nggak pede, tapi dia menghargai perasaanmu dan status hubungan kalian. Dia secara sadar atau nggak sadar mulai membangun pagar di sekitar hubungan kalian. Dia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari sebuah kita dan perilakunya mencerminkan identitas baru ini. Sekarang saya mau cerita sedikit nih, ini kisah nyata dari tongkrongan, sebut saja namanya Budi. Si Budi ini pacaran sama ceweknya, kita panggil aja Intan, udah jalan hampir 2 tahun. Budi ngerasa hubungannya ya gitu-gitu aja, standar lah, jalan, nonton, makan malam. Selama itu Intan tuh sering banget nanya hal-hal yang menurut Budi aneh dan belum saatnya. Misalnya Intan nanya, kamu nanti kalau udah mapan kepikiran mau tinggal di daerah mana? Atau, menurut kamu penting nggak sih kita mulai nabung bareng buat nikah dari sekarang, biar nggak berat nanti? Budi dengan santainya selalu jawab, belum kepikiran sampai situ Tan, jalanin aja dulu lah santai. Intan juga kadang protes kalau Budi keseringan futsal sama teman-temannya sampai lupa ngabarin berjam-jam, atau kalau Budi terlalu boros beli barang-barang hobi padahal ada kebutuhan lain yang lebih penting. Budi nganggepnya Intan bawel aja. Sampai suatu hari, setelah kesekian kalinya Budi ngeremehin pertanyaan dan protes Intan, tiba-tiba Intan bilang dengan nada datar, kayaknya kita butuh waktu buat sendiri-sendiri dulu deh. Aku capek. Budi kagetnya bukan main.
Dia baru sadar kalau selama ini semua pertanyaan dan protes Intan itu bukan angin lalu, bukan bawel tanpa sebab. Itu semua adalah kode keras kalau Intan udah pengen hubungan mereka naik kelas, udah pengen diajak serius, tapi budinya yang nggak peka, yang masih pengen jalanin aja dulu tanpa arah yang jelas. Pas Intan udah capek dan mulai jaga jarak, bahkan udah ada cowok lain yang kelihatan lebih siap ngasih kepastian, baru si Budi kelabakan, baru dia nyesel kenapa nggak dari dulu dia dengerin dan ngertiin sinyal-sinyal dari Intan. Ketidakpekaan Budi ini bukan karena dia nggak sayang, tapi karena dia dan Intan punya timeline kesiapan yang beda. Budi masih di mode menjalani, sementara Intan udah masuk mode merencanakan masa depan. Makanya, ini jadi catatan kaki penting buat kalian semua. Nggak semua cewek punya kesabaran setingkat dewa buat nungguin kamu peka. Jangan mentang-mentang dia kelihatan sabar, perhatian, dan selalu ada buat kamu. Terus kamu anggap dia bakal nungguin kamu sampai kamu siap entah kapan. Cewek yang udah punya tujuan jelas dalam hidupnya, termasuk soal hubungan, nggak akan mau buang-buang waktu terjebak dalam ketidakpastian terlalu lama. Mereka punya batas kesabaran. Kadang mereka memang cuma nunggu kamu sadar sendiri, nunggu kamu ambil langkah duluan. Tapi kalau kelamaan dan nggak ada progres, jangan kaget kalau tiba-tiba dia milih pergi. Keputusan cewek buat pergi itu seringnya bukan tindakan impulsif, tapi akumulasi dari kebutuhan akan kejelasan yang nggak terpenuhi dan penghargaan terhadap waktu serta tujuan hidupnya sendiri. Jadi, kalau kamu ngerasa cewekmu lagi nunjukin 1, 2, atau bahkan semua tanda yang saya sebutin tadi, coba deh berhenti sejenak dan pikirin baik-baik. Kalau kamu ngerasa diperlakukan beda belakangan ini, kalau obrolan kalian jadi lebih dalam, kalau dia jadi lebih rewel soal hal-hal tertentu, mungkin itu bukan karena kamu yang kebanyakan halusinasi atau dia yang lagi PMS. Mungkin memang dia udah siap, mungkin dia udah ngasih lampu hijau paling terang yang dia bisa. Tinggal kamu aja yang masih takut ambil langkah, takut ditolak, takut sama komitmen, atau jangan-jangan kamu takut kehilangan masa bebas kamu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Karena kesempatan buat bangun sesuatu yang serius sama orang yang tepat, yang udah jelas-jelas ngasih sinyal ke kamu, itu nggak datang 2 kali bro. Jangan sampai kamu jadi kayak si Budi, baru sadar pas semuanya udah terlambat. Nah, itu tadi beberapa jejak pemikiran dari saya soal tanda-tanda cewek pengen diajak serius. Kamu pernah alami situasi kayak gini? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain soal kode-kode cewek yang pengen serius tapi bikin bingung? Jangan ragu buat cerita di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng, siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pencerahan buat teman-teman kita yang lain. Kalau kalian ngerasa obrolan kita kali ini ngebantu dan ngebuka pikiran, jangan lupa kasih jempol ke atasnya ya. Dukungan kalian penting banget buat saya biar terus semangat bikin konten-konten kayak gini. Dan biar nggak ketinggalan jejak-jejak pemikiran lainnya dari channel Jejak Pemikiran, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya percaya setiap pemikiran yang kita bagikan, setiap cerita yang kita diskusikan, bisa jadi jejak yang mencerahkan dan bermanfaat buat orang lain. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.